wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini di bulan suci Ramadan, ya, hari ke-22 di bulan Ramadan ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan inayah untuk dimudahkan melaksanakan segala sunnah yang disunahkan, diamalkan di akhir Ramadan ini. Baiklah, kali ini Pak Agus akan bedah buku kecil lagi, ya, lanjutan dari kemarin tentang zakat fitrah, dan kali ini Pak Agus akan membahas halaman 15 tentang percikan Idul Fitri atau bab kedua. Idul Fitri terdiri dari dua suku kata, Idul dan Fitri. Ada yang mengartikan Idul itu kembali, Fitri itu asal, seperti kulu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan asal dan fitrah bersih, ya. Makanya ada kalimat kal waladatu umuhu, bagaikan yang baru dilahirkan oleh ibu, artinya bersih. Nah, jadi Idul Fitri kembali kepada kesucian. Nah, Idul Fitri juga merupakan sebuah hari di mana umat Islam berbahagia karena telah usai melaksanakan ibadah saum. Bukan berarti bahagia karena ibadah sudah selesai, ya, tapi bahagia karena sudah menyelesaikan ibadah saum dan berbagai variasi ibadah-ibadah lain hingga akhir Ramadan. Tidak terdapat halangan, rintangan dan sebagainya. Itu yang menggembirakan, dan juga gembira dengan penuh harap, dengan penuh roja bahwa kita akan memperoleh pahala yang besar. Semoga berharap Allah akan menerima segala amal ibadah kita dan juga saling memaafkan di antara sesama kita agar lebih fitrahnya itu. Sebenarnya ruh dari Idul Fitri itu ialah ibadah saum yang mabrur, ya. Seperti dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lalu bahwa bukan bulannya yang membawa berkah itu, ya, semata-mata, tetapi orang yang mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Artinya kalau bulan Ramadan itu dilewati dengan tanpa amal soleh, ya tetap aja tidak membawa barokah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah pernah menyatakan orang yang saum atau as-shaim itu parhatani, ya. Parhatani itu akan memperoleh dua kebahagiaan. Yang ke satu atau parhatun ingda iftar, yang ke satu bahagia ketika kita sedang berbuka saum, ya, atau menyelesaikan ibadah saum 1 bulan. Seperti kita ketika iftar atau takjil, kita bahagia kan, telah menundukkan hawa nafsu makan, minum dan lain-lain dari fajar sampai maghrib. Ketika berkumandang adzan kita merasa alhamdulillah, bahagia kan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini yang belum, ya, tentu saja nanti di akhirat. Orang yang melaksanakan saum dengan mabrur itu nanti ketika kita di yaumul akhirat akan dijumpakan dengan Allah. Tentu saja akan memperoleh kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan oleh perasaan kita seperti apa bahagianya, ya. Kemudian apa saja ketika kita memasuki tanggal 1 Syawal itu, ya, apa saja yang harus dilaksanakan usai melaksanakan zakat fitrah atau setelah amilin menyampaikan amanat para muzaki kepada para mustahik. Kemudian para muzaki dan soim itu apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah. Di dalam buku halaman 16 sampai selesai dijelaskan sama Pak Agus. Yang pertama, mengumandangkan takbiran seusai sholat subuh, ya. Amilin sedang menyelesaikan pembagian zakat fitrah, semuanya kita takbiran dalam keadaan apapun, kecuali sedang di toilet kan, sedang di kamar, sedang berjalan dari rumah ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Terus dikumandangkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikumandangkan hingga imam khotib
sholat id naik ke mimbar. Itulah akhirnya kita takbiran itu. Awalnya yaitu startnya adalah dari mulai tanggal 1 Syawal, ya, atau dari setelah sholat subuh lah. Jadi tidak ada kita harus semalam suntuk takbiran hingga tertidur, isukna tuh lieur meureunnan lebaran teh udah kurang tidur. Tidak juga ya, paling kalau mau setelah sholat gitu ya. Tapi yang startnya yang benar adalah setelah selesai sholat subuh hingga imam naik ke mimbar. Disitulah sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, gitu ya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Kemudian dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Zainul Aidain bitahlil wa takbir wa tahmid wa takdis. Hiasilah 2 hari raya itu Idul Fitri, Idul Adha dengan takbiran. Jadi jelas ya perintahnya. Kemudian tentang lafaz takbir ya, telah disampaikan tadi, ada yang 3 kali takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ada juga Allahu Akbar 2 kali, ya. Menurut penelitian para ulama, yang paling sahih hadisnya adalah yang 2 kali. Tapi yang mau 3 kali juga silahkan. Bagaimana pelaksanaan masing-masing salat Idul Fitri. Kemudian, nah, ketika hari Fitri atau sebelum kita salat subuh di hari Fitri itu adalah mandi dengan memakai baju yang terbaik, yang terbagus, yang terbersih yang ada di rumah kita. Jangan lupa memakai parfum, ya. Sebagaimana Rasul nyatakan dalam halaman 17, ru'ya anna ibna Umar kana yagtasil yaumal fitri qabla an yu'idul ila musalla. Diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu setiap hari raya mandi sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Jelas ya, ada acaranya. Kemudian Nabi juga, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu birodda khubratun fi kulli idin. Adalah Rasulullah SAW di hari Fitri senantiasa menggunakan baju kain dari Yaman di setiap hari raya. Artinya baju yang paling istimewa, ya. Jadi kalau kita sibuk membeli pakaian, tidak lebih untuk berhari raya Idul Fitri. Sisanya untuk silaturahmi. Yang keempat, disunahkan makan sebelum pergi ke lapangan. Khusus untuk salat Idul Fitri, ya disunahkan makan dulu. Soalnya kan kemarin udah saum. Jangan tasaruf dengan bulan Ramadan. Artinya di subuh itu sebelum pergi ke lapangan, kita makan. Apakah 3 suap atau 3 piring, 3 boboko ya, yang wajar-wajar aja. Yang penting diisi dulu perutnya. Hadisnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakulu yaumal fitri wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a. Jadi itu di Idul Fitri disunahkannya. Sementara di Idul Adha tidak disunahkan. Nanti pulang dari salat Idul Adha. Ya. Kemudian disunahkan juga pulang dan pergi melalui jalan yang berbeda. Misalnya ini dari Al-Amin kan kalau sholat misalnya di Inpres, pulangnya tidak ke sini lagi, ya disunahkan pulangnya ke gang itu, ya ke Gang Rahayu, gitu. Itu disunahkan. Hadisnya jelas, adalah Nabi bila pergi menuju sholat id, ketika pulang beliau melalui jalan yang berbeda. Riwayat Imam Tirmizi. Kemudian nomor 6, salat dilanjutkan dengan khutbah. Jadi sebagaimana sudah terbiasa, kita tahu bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan juga ada khutbah tanpa ada duduk istirahat. Kemudian doa tahniyah. Nah ini setelah usai salaman, doa yang disunahkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang masyru' itu. Yang masyru' itu artinya yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau minal aidin wal faidin itu tidak masyru', hanya viral saja, masyru'nya kurang. Inna ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu idza
idza taqi ba'duhum ba'din yaumal fitri qalu taqabbalallahu minna minkum. Jadi para sahabat ketika bertemu di Yaumul Fitri satu sama lain mengatakan taqabbalallahu minna minkum. Kita mengucapkan mohon maaf ya lahir batin taqabbalallahu minna minkum. Dijawab lagi wa taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak usah ditambah siyamana wa siyamakum karena taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah tercakup semuanya. Baik itu saumnya, salat qiyam Ramadannya, sedekahnya semuanya sudah terangkum ke situ. Jadi kalau ditambah wasyamana wasyamakum itu berlebihan ya. Jadi seperti itu. Dan juga dianjurkan juga jadi ada biasanya mengunjungi makam segala macam. Sebenarnya tidak masyru' itu juga. Hanya adi saja kebiasaan. Jadi tidak disunahkan datang ke kuburan, bawa bunga segala macam. Itu tidak ada di dalam sunnahnya. Tidak masyru', tetapi hanya tadi viral saja kebiasaan atau adi aja, adat di antaranya sunah-sunah itu ya. Nah, itu saja bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.